ini wes, ya, misalnya gitu. Duitnya banyak. Tinggal orang mukminnya Bapak Ibu, mau dibeli apa tidak kan gitu. Fa innama numitu lahum fi ma hum fihi istrojan. Maka Bapak Ibu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada orang kafir seperti itu, jumlahnya banyak, berlimpah-limpah, itu adalah istidrajan lahum. Istidraj itu artinya kalau bahasa orang Jawa itu dilulu Bapak Ibu. Dilulu itu kalau bahasanya orang Sukapura apa ya? Apa? Dijor itu orang Jawa juga itu. Dijorno itu orang Jawa juga kan. Kalau orang Sukapura apa? Jadi dia itu dikasih banyak sampai tinggi wenaknya itu. Nanti tiba-tiba brek gitu loh Bapak Ibu. Akhirnya jatuh dari apartemen 30 mati karena kebelit hutang gitu loh Pak Ibu ya. Awalnya dia banyak nikmatnya itu Pak Ibu, tapi tiba-tiba bunuh diri, tiba-tiba bunuh-bunuhan gitu. Itu namanya istidraj. Nah, istidraj itu pemberian dari Allah seakan-akan memuliakan padahal tujuannya untuk menghinakan orang tersebut tanpa dia sadari. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini umurnya 60 tahun, kok masih sehat semua begitu, Bapak Ibu jangan lupa disuruh tunduk sama Allah itu Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang 60 tahun sehat masih, maaf ya bahasa orang Jawa itu masih petakilan kayak umur 15 tahun gitu loh. Olahraganya masih basket. 60 tahun main basket nih. 60 tahun masih parlente lah. Malam masih nongkrong gitu ya. Misalnya gitu-gitu lah ya. Itu sehat. Istidraj namanya. Ini orang kok dikasih nikmat umur 60 tahun bukan tambah tunduk ya gitu. Itu istidrajan Bapak Ibu. Nah, banyak ayat yang menjelaskan hal seperti ini Bapak Ibu. Misalnya di dalam surat mana Bapak Ibu? Ayat selanjutnya itu mataun qalilun summa ma'wahum jahannam. Dunia ini adalah kesenangan yang sedikit. Kenikmatan yang dinikmati oleh Bapak Ibu di dunia ini punya prinsip sedikit. Karena mereka kafir, maka tempat kembali mereka di neraka jahanam. Neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali, tempat berlabuh, tempat akhir yang paling buruk adalah neraka jahanam. Nah, biar kita sebagai orang mukmin tidak seperti mereka, maka Bapak Ibu diperintahkan jangan ngikut gayanya orang kafir. Sikap masalah dunianya ini Bapak Ibu. Jadi kalau mereka menghalalkan semua cara untuk memperoleh kehidupan duniawi, Bapak Ibu tidak boleh seperti itu. Kalau mereka bisa hebat dengan cara-cara yang curang, cara-cara yang tidak disyariatkan, cara-cara yang ilegal, maka Bapak Ibu tidak boleh ngikut. Misalnya ada orang kafir dagang di pinggir jalan, ganggu jalan, misalnya gitu ya. Tapi dia kafir, dia kan nggak pernah berpikir ada dosanya. Yang penting untung dagangnya. Nah, kita sebagai orang yang beriman sudah sering ngaji ke masjid, ya jangan dagang di pinggir jalan yang ganggu orang, kan gitu saja. Wah, tapi untungnya banyak Ustaz, nggak perlu bayar kos-kosan, nggak perlu nyewa, kan gitu tuh. Ya kan jelek, jangan diikuti. Yang sederhana seperti itu. Itu paling yang sederhana seperti itu. Alasannya karena andai kata dia dapat kenikmatan dunia, bayangkan aja senangnya Bapak Ibu menikmatinya. Nikmat tersebut itu cuman sebentar, paling kenceng 60 tahun, habis itu tidak bisa menikmati. Ada lagi ancamannya, sudah nggak bisa menikmati lama, ada nerakanya pula, kan itu nggak enaknya Bapak Ibu. Mendingan Bapak Ibu pilih di sini tidak usah banyak nikmatnya, nanti di akhirat banyak dapat kenikmatan. Itu pilihan kurang terlalu menarik. Yang menarik Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu nikmat, di akhirat nanti dapat kenikmatan juga, itu paling ideal. Cuman kita ini kalau disuruh milih yang ideal kan kadang-kadang nggak sulit. Daripada susah-susah banget ya dikit-dikit lah Ustaz, nanti di akhirat kita nggak bahagia-bahagia dikit nggak apa-apa lah, misalnya gitu kan. Ini pilih-pilihan hidup di dunia Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh tengok misalnya dalam surat Ghafir, kalimat yang sama ya. Ma yujadilu fi ayatillahi illa allazina kafaru fala yaghurrannaka taqallubuhum fil bilad. Ghafir ayat yang keempat. Dan tidaklah ditemukan
orang-orang yang menentang di dalam ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Fala taghurrannaka, dan janganlah engkau tertipu Muhammad dengan mereka. Mereka kembali dari bolak-balik itu apa? Ragu-ragu tentang ayat Allah itu. Jadi mereka selalu menentang ayat Allah, menghinakan ayat Allah, itu memang pekerjaannya orang kafir. Apa modusnya ya? Namanya yujadilu itu mendebat. Yujadil itu menolak. Yujadil itu artinya ngajak berantem. Mujadil itu akhirnya direndahkan. Ayat Allah selalu direndahkan karena tujuannya untuk mencari dunia. Udah begitu. Kalau ada orang kafirnya yang tidak bisa ngomong, dia sewa itu. Ada nggak ya orang yang kira-kira castingnya ustadz, gelarnya panjang, tapi bisa ngomong menghinakan ayat Allah? Dicari tuh orang begitu. Ternyata ada. Wes pokoknya 1 miliar ngomongnya ginilah kira-kira gitu. Itu ada nggak di Indonesia, Bapak Ibu? Saya tidak tahu. Bapak kok tahu banyak dari mana? Saya aja nggak tahu. Mungkin ada, tapi kan nggak elok kita nyebutin nama orang, gitu loh Pak Ibu. Dia, kita kan sudah tertipu dulu tuh, gelarnya panjang sekali tuh, macam-macam lah itu gelar. Tapi kenapa ya kok belakangan kok ngomongnya kok aneh, gitu ya? Ayatnya kayak dijual macam-macam. Ya, kalau di Indonesia sih bisa dipas-pasin sih begitu-gitu Bapak Ibu ya. Nah makanya mereka disebut sebagai orang munafik, menjual keyakinannya mereka. Di dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan, surat Yunus ayat 69 sampai 70. Innal ladzina yaqturuna 'alallahil kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang suka mengada-ada, membuat-buat atas nama Allah kebohongan, mereka tidak akan pernah berbahagia. Enggak akan pernah bahagia. Senangnya sebentar, nanti pasti menderita. Ya, menderita ini kan yang bikin Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ada yang dibikin menderita setelah sakit 1 tahun, duit yang dia dapatkan karena mengada-ada tadi itu, ngomongnya hoak semua kira-kira begitu Bapak Ibu. Sakit dulu 10 tahun, sampai ngos-ngosan napasnya Senin Kamis tuh. Enggak mati-mati juga mau dikubur ya, belum mati ya toh, enggak dikubur udah kasihan. Ini Gusti Allah yang punya nanti Bapak Ibu. Lah, karena ada kata-kata tidak akan bahagia. Mata'un fid dunya summa ilaina marji'uhum summa nudhiquhumul azab asyadid bima kanu yakfurun. Kesenangan dunia yang dia capai itu, yang dia dapatkan dengan mengada-ada itu, kemudian kepada kamilah tempat kembali mereka, kemudian kami akan menimpakan kepada mereka azab yang berat disebabkan karena mereka telah berbuat kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, orang-orang yang suka mengada-ada itu atas nama agama lah, bentar-bentar menghinakan lah, mencaci lah. Yang paling baru apa nih? Ada santri nutup telinga karena dengar musik. Waduh. Ini paling baru Bapak Ibu. Sepekan ini ya, atau 3 hari yang lalu lah ya. Dibahas. Ini santri Edian katanya gitu. Lebih kasar lagi, wah ini ketularan Taliban. Macam-macam kalimatnya. Apa salahnya sih kalau ada orang nutupi telinga nggak dengerin musik? Emang ada yang salah kok? Wong telinga-telinganya dia kok. Emang semua orang harus buka telinga dengerin musik yang diputar oleh orang lain? Hah? Kan enggak toh? Lah mbok biarin aja, wong dia nutupin telinganya dia sendiri kok. Jadi emang syaratnya vaksin kudu dengerin musik dulu gitu. Kalau nggak denger musik nggak dapat vaksin. Masa begitu? Dibahas rame. Yang penting-penting nggak pernah dibahas. Ini yang kayak gini-gini lah. Muncul aja tiap minggu itu. Besok apa lagi ya? Besok apa lagi ya? Muhammad Kete seminggu yang lalu sudah berlalu, beritanya nggak ada. Ganti lagi yang baru. Ganti lagi yang baru. 2 hari ini yang rame apa? Istri, anak dibunuh. Muter aja tuh berita semua itu. Sudah 4 minggu belum ketemu-temu bagaimana siapa yang bunuh. Walah macam-macam. Alah Bapak Ibu, daripada nonton berita begitu, baca Quran aja. Baca Quran aja lah. Pusing kalau dengerin berita kebanyakan. Itu? Sudah. Ada lagi ayat yang lain, surat Luqman ayat 23. Numatti'uhum qalilan. Kami memberikan kesenangan kepada mereka sedikit. Summa natarruhum
ila adzabin ghalid. Kemudian kami akan mencampakkan mereka kepada azab yang berat sekali. Bapak Ibu, memang dari awal Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini, Bapak Ibu, itu Allah sudah bilang ke Nabi Adam, waktu Allah nyuruh turun Nabi Adam ke dunia ini, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahinin. Dan buat kamu wahai Adam, di muka bumi ini kamu nanti akan punya rumah, punya kesenangan, tetapi ada limit waktunya, ada batasnya. Rumah, kesenangan di dunia ini ada limitnya. Limit inilah yang namanya sedikit, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah, jangan sampai ditunda untuk menikmatinya. Dapat duit banyak, segera daftar haji. Misalnya begitu ya. Dapat duit banyak, segera menikah. Dapat duit banyak, segera bahagiakan istri. Jangan sampai ditunggu. Ini mau membahagiakan istri atau enggak ya? Anak perlu dibahagiakan apa tidak? Kelamaan Pak pemikirnya. Akhirnya kenikmatannya hilang. Jadi jangan pernah menunda kalau dapat kenikmatan untuk segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini ada nikmat bla bla bla. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tadi, karena nikmatnya disyukuri, akhirnya tidak sebagai istidrajan, tidak sebagai ujian, tidak sebagai ancaman buat Bapak Ibu. Wa qala ta'ala famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Tuh, sedikit Bapak, amhilhum ruwaida, ay qalilun. Kesenangan dunia itu cuma sebentar. Kalau bahasanya sebentar itu ukurannya apa ya Bapak Ibu? Sampai Bapak Ibu tidak sadar bahwa ternyata yang kemarin dinikmati sekarang tidak bisa dinikmati. Sebentar saja. Jadi kalau bahasa saya yang paling gampang tuh gini. Dulu kita mau makan enak tidak bisa beli, nggak bisa makan. Hari ini Bapak Ibu punya duitnya, tapi juga nggak bisa makan enak. Itu orang menderita banget Bapak Ibu. Alasannya karena sudah banyak penyakit. Nyesek aja kan bawaannya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau punya mobil itu dinaikin aja dong mobilnya. Jangan sampai cuman bahagia. Masa mobil enaknya cuman ngeliat doang. Mobil saya bagus ya, kuinclong dilap tiap hari. Tapi dia nggak pernah naik. Lucu tuh Bapak Ibu. Harusnya dinaikin dong. Gitu. Bapak Ibu senang dengan rumah bagus, tapi nggak pernah berfungsi optimal rumahnya. Rumah saya bagus, rumah saya nganter saya ke surga. Caranya bagaimana gitu? Ada tamu apa enggak yang datang gitu loh. Terus bisa memuliakan apa tidak, kan gitu harusnya. Jadi bukan cuma bangga sama casing rumahnya gitu loh Bapak Ibu. Jadi kenikmatan rumah besar itu harusnya ada prakteknya. Mana nih faktanya? Tamu aja nggak pernah ada kok nikmat punya rumah besar. Rumah besar itu kalau tamunya banyak, terus semua di situ bisa memuliakan, baru Bapak Ibu bisa alhamdulillah. Gitu dong. Lah, biar nikmatnya tidak sedikit. Ada lagi dalam surat Al-Qasas, afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa lakihi kaman mata'tahu faman mata'tahu mata'nahu mata'al hayatid dunya summa huwa yaumal qiyamati minal mukhdarin. Apakah kami telah menjanjikan janji yang baik, maka ia akan mendapatkan janji tersebut sama dengan orang yang kami memberikan kesenangan kepada dia, kesenangan di dunia yang cuma sebentar ini. Kemudian tempat kembali mereka di hari kiamat akan dihadirkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Wa hadza lamma dzakara halul kuffar fid dunya wa dzakara ma'aluhum ilan nar qala ba'dahu lakinil ladzina taqaw. Itulah kondisinya orang kafir Bapak Ibu. Kenikmatannya dunia cuma sebentar, lalu nanti akhir hayatnya akan ke neraka jahanam. Itu kondisinya orang kafir. Punya duit salah, punya kenikmatan tidak disyukuri, itulah orang kafir. Bapak Ibu tinggal dibalik, karena kita orang beriman, kalau dapat nikmat suruh disyukuri, dapat kelebihan suruh direalisasikan, jangan dibiarkan biar tidak jadi azab, karena semuanya akan dipertanyakan. Bapak Ibu cukup baca ngapalin satu ayat aja lah, surat At-Takasur itu. Di ujung ayatnya bilang apa? Ujung ayatnya surat At-Takasur, summa latus'alun na yauma idzin anin na'im. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah, Bapak Ibu pasti akan ditanya. Pasti ditanya. Pasti ditanya. Maaf Bapak Ibu, semua organ tubuh kita ini
dengan fungsi lengkapnya itu, dengan fungsi yang macam-macam berbeda-beda itu, semuanya nanti akan ditanya. Saya anugerahkan Anda kedua kaki, kakinya buat jalan kemana? Itu ditanya, Pak. Dan sudah ada meterannya, ada ukurannya. Sekian puluh ribu kilo Bapak Ibu jalan kemana, baik atau buruk, ada tulisannya semua itu, Pak. Mata ini sehat, luar biasa, harganya mahal gitu ya. Selama hidup buat lihat apa? Itu nanti ditanya itu, Pak. Jari-jari itu ditanya, semuanya ditanyalah. Karena semuanya ditanya, maka Bapak Ibu tolong dipersiapkan jawabannya. Kan gitu saja. Untuk menjawab, buat apa itu nikmat, gitu loh Pak Ibu. Fisiknya kita saja dulu lah, buat apa gitu, buat apa. Saya anugerahkan Anda otak yang isinya miliaran, kelebihan itu otak. Dipakai semua atau cuman otak kecilnya doang? Otak kecil itu yang nggak pernah pusing dulu Pak Ibu. Jadi mikirnya nyantai-nyantai, mancing, ngopi, nyantai. Itu kan otak kecil semua itu. Dengar musik, leyeh-leyeh, itu otak kecil semua, kata Pak Wirawan Sarlito Pak Ibu. Tapi kalau otak besar itu berpikirnya itu yang jauh. Oh harus begini, wah harus begini. Wah, itu namanya otak besar. Ya berat itu mikirnya. Lah, ini nanti ditanya juga itu. Pernah mikir berat apa enggak? Pernah mikirin hafal ayatul Quran apa enggak? Habisnya kalau ngapalin dikit pusing, ngapal dikit pusing, apal 2 hilang 3, apal 1 hilang 4 gitu gimana? Ya udah dipakai aja otak besarnya gitu loh. Karena sudah terlanjur banyak isi yang kecil saja yang bekerja, akhirnya yang besar ini malas gitu loh. Coba Bapak Ibu pusing dulu deh. Bapak Ibu kalau pusing, insya Allah makan itu enak. Bener nggak ya? Misalnya hari Jumat gitu ya, saya pengen ngajak Bapak Ibu ke hari Jumat. Bapak Ibu tuh kalau hari Jumat, iktikaf di masjid ini dari jam 7 pagi, terus keluar nanti habis sholat Jumat, makan padang itu, seger. Karena dia lelah berzikir Bapak Ibu. Baca sholawat, baca al-kahfi, baca tasbih dari pagi itu. Terus hari Jumat kan Sayyidul Ayam Bapak Ibu. Ya toh, selesai sholat Jumat Bapak keluar itu, makan itu enak. Tapi hari Bapak Ibu dari hari Jumat ya, dari pagi cuma di rumah, bingung gitu ya. Ke halaman, masuk ke dalam, rebahan, bangun duduk, keluar lagi sebentar, masuk lagi, puyeng kepalanya gitu kan. Terus Jumatan gitu, ngantuk, habis itu makan, orang enak makannya Bapak Ibu. Wes coba. Yang enak itu kalau kita kerja keras dari pagi. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan suasana ini kalau di Madinah, Mekah gitu. Pergi Jumatan jam 9. Wah. Ya itikaf, ya itu baca Quran, ngeliatin Ka'bah, pulang itu makan udah semangat, seger. Nah, sebenarnya hidup itu yang benar tuh begitu. Jadi otak besarnya digunakan serius. Nah, akhirnya hasilnya juga serius Bapak Ibu. Ayat selanjutnya. Maka Allah kemudian menjelaskan kondisinya orang yang bertakwa. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ay dhiyafatun min indillah. Orang-orang yang bertakwa mereka akan berkunjung kepada Allah di sisi Allah dengan mendapatkan kenikmatan surga. Wa ma indallahi khairul lil abrar, dan apa saja yang ada di hadapan Allah itu lebih baik buat orang-orang yang berbakti. Kenapa kok disebut khairul lil abrar Bapak Ibu? Ada banyak hadis Nabi Bapak Ibu. Pertama riwayatnya Ibnu Mardawi dari sahabat Umar bin As, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innama summu al-abrar li'annahum barru al-aba'i wal abna'i. Kama anna liwalidika 'alaika haqqan, kadzalika liwalidika 'alaika haqqun." Kenapa disebut sebagai al-barru Bapak Ibu, orang-orang yang berbuat baik? Sesungguhnya Allah menyebut mereka ini orang-orang yang berbakti. Alasannya karena mereka berbuat baik kepada bapak-bapak mereka dan anak-anak mereka. Sebagaimana bahwa untuk anak-anakmu itu atas dirimu ada haknya, dan begitu juga orang tuamu atas dirimu juga ada haknya. Jadi kalau punya duit banyak, tolong dimuliakan bapak-bapaknya. Lah, itu Bapak Ibu. Ini kalau bahasanya Nabi Muhammad gini. Ada anak, orang tuanya meninggal dunia, waktu hidupnya dia belum sempat berbakti, anak durhaka lah gitu ya, mungkin suka ngebukin, suka nempelengin,
suka nyuri duitnya orang tuanya gitu. Tiba-tiba meninggal dunia. Sahabat ini luar biasa, datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya orang tua yang selama hidupnya saya belum bisa berbakti dan banyak durhaka sama mereka. Apakah saya masih bisa berbakti kepadanya setelah meninggal dunia?" Jawabannya, "Oh bisa. Bisa." "Bagaimana caranya ya Rasulullah?" Ini mau mengubah status durhaka menjadi berbakti, Bapak ya. Apa kata Nabi, Bapak Ibu? "Antu adda nazaruhuma wa tuwaffa duyunuhuma." Jawabannya Nabi hebat banget. Kamu tunaikanlah nazarnya kedua orang tamu yang belum dikerjakan. Kamu bayarilah hutang-hutangnya orang tuamu yang belum terbayarkan. Maka yang tadinya ini anak durhaka akan ditulis menjadi orang yang berbakti. Berubah statusnya. Jadi kalau hari ini kita punya kemuliaan, tolong diingat itu, bapak kita itu, ibu kita itu wajib untuk dimuliakan, diberbaktiin, dibirrun. Kenapa demikian? Wa ma indallahi khairun lil abrar. Buat orang-orang yang bertakwa itu, apa saja yang ada di hadapan Allah itu dianggap lebih baik. Balasan pahalanya itu loh, Bapak. Nah, kalau kita hari ini orang tuanya sudah tidak ada, Bapak Ibu tidak boleh kemudian diam tanpa berkomunikasi dengan orang tua yang sudah tidak ada. Di sana ada doa, di sana ada apa lagi? Bersedekah atas mereka, di sana ada silaturahim kepada orang-orang yang sudah pernah dihubungi kan gitu yang disuruh oleh Nabi. Sehingga Nabi SAW, kenapa di sini disebut khairun lil abrar, orang-orang yang berbakti itu, orang yang bertakwa itu, karena dia apa? Berbuat baik kepada bapak dan anak-anak mereka. Anak kita itu juga punya hak untuk dimuliakan. Dikasih baju bagus, tempat bermain bagus, lingkungan bagus, pendidikan bagus. Itu untuk anak kita. Itu kita orang barun, orang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngurusin anak sekolah itu orang berbakti kepada Allah. Karena itu yang nyuruh Allah. Carikan sekolah paling baik, carikan lingkungan paling baik, kan seterusnya. Jadi memperjuangkan istri anak berbahagia, itu bagian dari suami yang sangat berbakti. Akhirnya, kalau kita pengen masuk ke dalam abrar ini, Bapak Ibu, kalau kita punya istri, harus ada pertanyaan yang sering disodorkan. Anda tuh sudah bahagia belum sih nikah sama saya? Nah, gitu dong, Bapak Ibu. Kalau jawaban istri kita sudah berbahagia, tinggal dipertahankan. Kalau belum ya diupayakan, udah begitu. Jadi jangan yang satu belum bahagia, nambah lagi masalah. Kan itu. Belum pernah ditanya bahagia apa tidak, jadi sudah buka lagi sesuatu. Masalah yang satu aja belum beres. Buka lagi masalah, kan gitu. Barornya belum dia dapatkan dari yang pertama, masa dia buka lagi celah dosa yang lain? Kan mendingan concern ke yang satu aja dibahagiakan. Gitu loh, Pak. Nah, lalu apa kata Nabi? Begitu juga, ini kan dijelaskan. Anna liwalidika alaika haqqan. Sesungguhnya anak-anakmu itu terhadap dirimu ada kewajibannya. Apa kewajibannya? Taat. Ya setelah dimuliakan. Jadi anak bukan kalau bahasa kita bukan hanya disuruh ya. Lagi maaf ya, ada orang-orang tua yang dalam tanda kutip nggak jelas. Anaknya dibantu nyari duit, masih kecil-kecil taruh di pinggir jalan. Tapi itu bukan contoh yang baik sih menurut saya, nggak usah lah ya. Semoga kita tidak seperti itu. Anak kita itu bukan alat untuk mencari rezeki kan Bapak Ibu. Mereka itu kalau masih kecil punya hak untuk mendapatkan ilmu, sekolah dan lain sebagainya. Bukan disuruh nyari duit. Jadi kalau punya anak jangan stres gitu loh. Stres itu, ini gimana ya anak mau sekolah duit nggak ada, ya dicarikan. Bismillah lah, bangun sholat subuh, zikir pagi, baca Quran, keluarlah, bismillah. Mau nyarikan rahmat, berkah untuk anak istrinya. Udah begitu caranya. Jangan lupa berwudulah. Kalau punya motor, motornya panasin, bacain sholawat lah. Ditiup itu 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Biar laku kalau ngojek. Kira-kira begitulah. Ini ngojek nongkrong dari pagi cuma narik 1. Dapat 20.000, pulang sore ketemu istrinya. Ya ngamuk lah Bapak Ibu. Masa dari pagi dapat 20.000? La ilaha illallah. Dibacain sholawat dulu lah. Keluar rumah baca sholawat. Keluar baca doa yang benar, ya toh. Akhirnya ngojek yang naik gubernur Jakarta. Kan Anies pernah naik ojek tuh.
Itu kan urusan doa saja Bapak Ibu. Delalah yang nyandarnya ketemu orang itu gitu loh Bapak Ibu. Ada aja jalan sababiahnya itu. Kalau yang naik gubernur ya masa dia ngasih 20.000 Bapak Ibu. Ya minimal 100.000 lah Bapak Ibu. 5 menit 100.000. Coba Bapak Ibu hitung tuh. Kalau kali 1 jam. Ya toh? 100.000 kali 1 jam. Lumayan. Banyak pulang bahagia anak kita. Rezeki itu begitu caranya Bapak Ibu. Jadi niatannya apa? Untuk anak istrinya. Biar Bapak Ibu dapat gelar ini khairun lil abror ya. Nah, begitu juga dibalik, bapak-bapakmu atas dirimu juga punya hak untuk diurus, dihormati, ditaati. Nah, ini kan anak-anaknya kalau diperbaiki, nanti dia akan berbuat baik pada kita. Sehingga dalam hadis yang lain apa? Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Kamu berbuat baiklah kepada orang tuamu, nanti anak-anakmu juga akan baik sama kamu. Ini kayak hukum apa namanya? Bukan hukum karma ya, hukum kausa, timbal balik lah. Jadi kita ini kalau hari ini anak kita itu ada yang maaf ya, brengkele gitu atau tidak taat. Mungkin kita dulu pernah nggak taat sama orang tua kita. Udah begitu cara berpikirnya. Saya ini dosa apa ya? Perasaan. Padahal faktanya enggak. Perasaannya dia doang bener, padahal dia dulu pernah banyak dosa sama orang tuanya. Giliran anaknya sekarang dia berbuat dosa kok dia pengen marah-marah. Muhasabah dong. Waduh, ini kayaknya dosa saya sama orang tua saya. Akhirnya kan dia Allah maghfirlahu ke orang tuanya. Ya Allah ampunilah dosa bapak saya, dosa ibu saya. Hari ini saya berat ternyata cobaan, godaan dari anak saya. Kan gitu. Sudah. Ada lagi yang nomor 2. Riwayatnya Ibnu Mardawiyah juga. Sahabatnya berbeda Bapak Ibu dari sahabat Ibnu Umar. Apa katanya? Innama samahumullah abroran. Sesungguhnya Allah menyebut mereka orang yang bertakwa itu adalah abror. Li'annahum barru lil aba'i wal abna. Orang-orang ini dikasih duit, dikasih nikmat, bisa berbuat baik kepada bapak dan anak-anaknya. Udah begitu. Makanya betul itu fatwanya Syekh Utsaimin itu, dia bilang begini. Salah satu fatwanya, iktikaf Ramadan sama mengantarkan istri belanja untuk Idul Fitri, itu pahalanya masih besar nganterin belanja istrinya. Waktu itu saya dengerin fatwa ini kayak pengen komplain gitu. Masa iya sih kata saya. Ternyata dijelaskan, budayanya orang Saudi ini kan nggak pernah ada istilah nganterin istrinya. Nggak pernah ngajak mereka ke mall. Nggak pernah ngajak istrinya senang-senang gitu. Akhirnya keluar fatwa itu. Dibandingkan dengan iktikaf di 10 hari terakhir, masih gede pahalanya nganterin istri pergi ke pasar. Kenapa begitu? Karena budayanya mereka tidak pernah membuat senang istrinya. Dibiarkan di rumah setahun gitu, pokoknya diantarin makan, nggak ada hak lain untuk melihat suasana baru. Nah, Bapak Ibu, hidup itu berumah tangga nggak seperti itu. Nabi Muhammad itu setiap 1 pekan 1 kali itu jogging sama Ibu Aisyah, lari-larian gitu ya, liatin pohon korma, bercengkrama di tengah jalan, mancing di pinggir danau. Itu Nabi Muhammad. Dan hadisnya Riwayat Bukhari Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dinas itu, dinas Senin sampai Jumat dinas nggak pernah ketemu istri, ketemu cuma kalau mau tidur doang itu. Mbok ya kalau Sabtu Ahad itu mancing, main golf, bulu tangkis, futsal, apalagi olahraganya, jogging, sepedaan, istrinya mbok dibawa, kan gitu aja. Kadang-kadang Senin Jumat sudah nggak pernah ketemu, Sabtu Ahad masih orang lain juga yang ditemuin orang ini, suami ini. Ini suami model beginilah yang zalim Bapak Ibu. Saya khawatir suami model begini termasuk orang-orang jahat yang tidak akan pernah ketemu abror. Istri kita itu nomor 1, anak kita juga nomor 1, orang lain itu nomor 10. Kenapa nggak dibagi sih gitu loh Bapak Ibu? Kalau ini sudah terlalu lama dosa kita seperti ini, bisa diperbaiki Bapak Ibu. Setelah pensiun, pokoknya Bapak Ibu kemana aja kudu berdua. Belanja ke pasar berdua, motong tempe 2, ya tahu dibagi 2, baru keren tuh. Semoga sih bisa nutupin kesalahan Bapak Ibu selama sekian puluh tahun meninggalkan istri itu. Coba Bapak Ibu tanya deh istrinya, dia itu kalau dikasih duit doang nggak diperhatikan, bahagia nggak sih gitu? Jawabannya apa sih kira-kira gitu? Kira-kira jawabannya apa? Bahagia apa tidak? Nggak bahagia. Mereka tuh butuh diajak kompromi, diajak ngobrol, diskusi, dialog. Itulah Nabi Muhammad. Maka beliau apa? Selalu at-tajammu' ma'al ahillah qabla ayyanam. Nabi itu selalu bercengkrama, bercanda, ngobrol, diskusi
sebelum tidur malam. Misalnya begitu. Ini kok suami kok ngobrol sama istrinya cuman pengen tok. Habis itu udah ditanya kagak, dianu kagak, lha iki opo kata suami kok hatinya kok keras menit dah katanya. Mbok yo disenengin lah. Mama mau makan apa hari ini tuh. Itu Mas 20 kilo masih kurang berat apa enggak? Saya belikan lagi. Enak kalau gitu Pak Bu. Itu Nabi Muhammad tuh suka ngasih kayak itu sama istrinya Bu. Jadi Nabi Muhammad itu dipotret dari suami ideal terbaik itu karena pekerjaannya memang luar biasa. Bapak Ibu bayangkan, Ibu Aisyah yang memang haidnya masih produktif, dalam hadis Riwayat Bukhari apa? Setiap kali selesai haid, Nabi Muhammad itu atta ilahi misikon. Nabi itu ngasih minyak misik untuk Ibu Aisyah setiap kali selesai haid. Untuk apa? Kemudian diusapkan, maaf ya, di kehormatannya Ibu Aisyah. Ternyata hal ini tujuannya itu Bapak, liyusabbib wa yujaddid al-mahabbah wal mawaddah. Kalau dikasih minyak misik Bapak Ibu, karena itu bisa menyebabkan kasih sayang, cinta kasih antara suami dengan istri itu terbarui. Halo, terbarui. Jadi orang bosenin. Bapak Ibu lagi bingung. Waduh, selama ini nggak pernah tak kasih minyak misik ini Ustaz. Pantes saja Bapak Ibu monoton. Kadang-kadang cuman onone iki sangger ditampa, serano kreativitas blas ya. Lamboknya dikasih minyak. Nah, minyak misik ini kan contoh satu-satunya. Akhirnya Bapak Ibu boleh dong dikembangkan. Kalau ini tekstualnya ngasih minyak misik, Bapak Ibu dipikirkan, wanita itu yang paling membahagiakan apa sih? Kalau suruh pergi ke salon. Ya tahu Bapak Ibu? Main apa? Luluran. Ya tahu? Terus ada rehatnya, ada relaksasinya. Itu semua wanita di mana saja senang Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh praktekkan dah. Itu oleh Nabi disebut apa? Yusabbib wa yujaddid al-mahabbah wal mawaddah. Cinta kasihnya itu, kesenangannya itu akan terbarui karena dikasih minyak misik itu. Lah ini istri mulai dari nikah sampai 15, 20, 30 tahun nggak pernah perbaiki fisiknya kok yo minta cantik yo ra iso. Yo tetep aja jelek, nggak pernah diperbarui kok. Pengennya kudu kenceng, kudu kuat, kudu bagus, kudu cantik. Beliin bedak kagak pernah. Dibawa ke salon juga nggak pernah. Gimana? Aneh ya wong-wong ini. Itu. Wes, Bapak Ibu. Pokoknya nanti malam hari ini pulang dari sini Bapak Ibu disuruh baik sama istrinya, udah begitu. Kalau Bapak Ibu mau mendapatkan gelar al-abrar, orang yang berbakti. Berbakti itu bertakwa. Jadi Nabi mengatakan apa? Khairun lil abar, karena mereka berbuat baik kepada bapak, anak-anak dan keluarganya. Terakhir Bapak Ibu, ada lagi al-abrar alladzina la yu'aduna ad-dur. Orang-orang abrar itu adalah orang-orang yang tidak pernah menyakiti keturunannya. Tuh Bapak Ibu. Enggak pernah menyakiti keturunannya. Kalau Bapak Ibu selama ini ngasih makan istrinya itu, maaf Bapak Ibu ya, 1 minggu muter kok itu terus Bapak Ibu. Tempe, tahu, kangkung, tempe, tahu, kangkung, tempe. Muter itu enggak pernah enak-enak. Itu kalau bahasanya orang medis, itu orang berarti menyakiti istrinya, enggak pernah makan enak, tapi nuntut pelayanannya prima. Ini kan menzolimi Bapak Ibu. Ngasih gizinya itu tidak tepat, tiba-tiba dia minta gizi yang harus sempurna. Gimana sih? Kalau saya jadi istrinya, saya balik saja. Buruan apa sih bikin kopi? Makanannya kangkung kok ya kon buruan. Dulu ya alon-alon wong ya kangkung Medina lho Bapak Ibu. Kecuali kalau daging pagi-pagi ikan patin setengah matang, baru itu bisa terengginas cepetan. Ini makannya kangkung. Kita balik saja. Gitu loh Bapak Ibu. Masya Allah. Ini hadis-hadis ini dibaca menarik ya Bapak Ibu ya. Baik. Terus selanjutnya apa? Li'anna kana baron, tidak ada satu jiwa yang baik, tidak ada jiwa yang jahat kecuali kematian itu lebih baik buat mereka, buat dia. Kalau orang itu baik, maka Allah sudah menjanjikan kebaikan baginya. Mati memang lebih baik. Kalau tidak bisa berbuat baik, ya mati saja. Kalau tidak bisa membahagiakan, ya berakhir saja gitu. Jadi kalau tidak bisa meningkatkan amal solehnya, ngapain sih kita hidup Bapak Ibu? Nah, makanya untuk meningkatkan kesolehan-kesolehan itu,
kan harus pakai data lah Bapak Ibu, pertanyaan gitu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ini akhir dari ngaji kita. Untuk menjadi abror, pekerjaannya seperti itu. Bapak Ibu, nomor 1 tidak boleh tertipu ya dengan kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang kafir. Terus sama orang munafik yang suka menjual ayat Allah dengan cara berbohong, menentang, menghinakan dan seterusnya itu. Mereka mungkin dapat kenikmatan banyak, tetapi itu akan berlaku sebentar di dunia ini. Terus kemudian Allah menjanjikan buat Bapak Ibu yang bertakwa, yang dijanjikan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Sungainya ada 4 sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fat itu Bapak Ibu ayat yang ke-6. Sungai dari air tawar yang tidak pernah berubah, madu yang sangat manis, air susu yang sangat segar, dan khamr yang tidak pernah memabukkan. Itulah sungai di dalam surga yang dijanjikan oleh Allah untuk Bapak Ibu kalau bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja di hadapan Allah buat orang yang bertakwa itu adalah ketaatan, perbuatan baik yang bisa dikerjakan oleh kita. Nah, salah satu perbuatan baik yang harus diangkat, Bapak Ibu disuruh berbuat baik kepada al-abai wal abnai wazurriyah, keturunan kita, anak, istri dan seterusnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.